Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki pertemuan pertama pendalaman iman masa Advent 2024. Bersama Keuskupan Agung Semarang, sepanjang masa Advent 2024 ini, kita akan mendalami tema menantikan kedatangan Kristus dalam syukur dan pengharapan iman. Terkhusus pada pertemuan pertama ini, kita akan berdinamika bersama dalam subtema menantikan sang sumber pengharapan sejati. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, kita tentu pernah mengalami bahwa apa yang terjadi dalam kenyataan tidak seperti yang kita impi-impikan atau harapkan. Pengalaman seperti ini seringkali berpengaruh juga pada kehidupan keberimanan kita. Kita begitu kusyuk berdoa, memohon kepada Tuhan, tetapi apa yang kita mohon serasa tidak dikabulkan. Apalagi ketika kita menghadapi situasi-situasi sangat berat dan sulit. Lalu, apakah kita kemudian menyerah begitu saja? Atau bahkan meninggalkan Tuhan? Hidup kita selalu dihadapkan pada ketegangan antara harapan dan kenyataan. Dalam ketegangan ini, iman kita sungguh diuji. Apakah kita senantiasa punya pengharapan iman? Pengharapan iman menjadi upaya yang indah dan harus selalu dibangun untuk mengatasi ketegangan antara kerinduan imani dengan kenyataan hidup. Upaya ini harus dibangun dalam kebersamaan kita sebagai paguyuban umat beriman yang penuh pengharapan. Kita semestinya menyadari jati diri kita sebagai warga gereja yang menempatkan Yesus Kristus sang sumber pengharapan sejati. Pengharapan yang bersumber pada iman akan Yesus menjadikan perjuangan hidup tidak sia-sia. Seperti pada 1 Korintus bab 15 ayat 58. Dengan demikian, gereja akan menjadi tempat di mana orang mampu menuai kembali harapan-harapannya dalam Yesus Kristus, sang sumber pengharapan sejati. Maka, marilah dalam pertemuan Advent pertama ini, kita merenungkan kerinduan akan Kristus sebagai kekuatan sejati akan pengharapan iman dalam peziarahan kita di dunia ini. Mari kita masuk dalam keheningan, kita mengundang kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, kami umat-Mu berkumpul di sini untuk bersama-sama mendalami pertemuan Advent yang ke-1 dengan tema menantikan sang sumber pengharapan sejati. Bapa, kami datang kepadamu dengan rendah hati. Dalam segala cobaan dan kesulitan yang kami hadapi, kami sering merasa lemah dan putus asa. Namun, kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Berilah kami pengharapan yang baru, semangat yang membara, dan kekuatan untuk terus melangkah maju. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus,
Mari kita menyimak bersama kisah inspiratif berikut ini. Pada awal tahun 2020, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia untuk pertama kali mengumumkan ada 2 kasus pasien positif coronavirus di Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah COVID-19. Coronavirus yang awalnya hanya menyerang di daerah Wuhan, China, telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan menjadi pandemi global. Penyebaran COVID-19 ini akhirnya menjadi sebuah pandemi di Indonesia dan baru dinyatakan berakhir oleh pemerintah pada tanggal 21 Juni 2023. Tentunya, dari antara kita juga ada yang terjangkit dari berbagai varian COVID-19 ini. Bahkan, ada saudara-saudari kita juga yang terjangkit dan meninggal dunia. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai itu telah berdampak pada banyak lini kehidupan. Mulai dari kekhawatiran akan tertular COVID-19 hingga stres akibat terkena PHK. Belum lagi, ada beberapa yang mengalami penurunan pendapatan. Tentu, kita semua masih ingat beberapa tahun kita hidup dalam aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ketika dinyatakan positif COVID-19, kita pasti dihadapkan pada situasi antara percaya dan tidak. Sebagai manusia biasa pasti kaget. Salah saya di mana? Karena secara normal protokol kesehatan sudah saya ikuti. Seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kenapa Tuhan memilih virus ini menjangkiti tubuhku? Mau bekerja tidak bisa. Berjumpa dengan orang lain dilarang. Harus hidup mengurung diri di dalam rumah atau juga menjalani isolasi di rumah sakit. Berat rasanya. Perjuangan antara hidup dan mati. Hanya berharap dari bantuan orang lain dari jauh dan tentunya hanya berharap menantikan pertolongan dari Tuhan untuk menyembuhkannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, berangkat dari kisah inspiratif itu, mari kita men-sharingkan atau membagikan pengalaman hidup kita masing-masing. Ada 3 pertanyaan panduan yang akan membantu kita dalam membagikan pengalaman. Pertama, mari mengingat kembali masa pandemi yang pernah kita alami. Bagaimana pengalaman Anda selama menjalani masa pandemi itu? Adakah kesenjangan antara harapan dan kenyataan? Kedua, apa yang Anda lakukan selama masa pandemi untuk membangun harapan-harapan baru? Ketiga, sekarang pandemi telah berakhir. Apa harapan Anda di Natal dan tahun yang akan datang ini? Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda melaksanakan pendalaman Advent ini secara pribadi, silahkan tuliskan pengalaman hidup itu dalam buku harian pribadi atau secari kertas. Jeda video ini jika membutuhkan waktu yang lebih leluasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita masuk kembali dalam suasana keheningan.
Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sesat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, kita belajar dari merebaknya COVID-19 beberapa tahun lalu yang memaksa orang-orang untuk tetap berada di rumah, mengisolasi diri dari keramaian. Rasa khawatir, bosan, jenuh, takut, dan suntuk tentu dirasakan oleh masyarakat yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Bagi saudara-saudara yang terjangkit, tentu perasaannya lebih berat lagi. Ada yang sampai pada tidak punya harapan karena harus berjuang antara hidup dan mati. Selama menjalani masa pembatasan ini, setiap dari kita diajak untuk menerima bahwa keadaan memang belum bisa normal. Kita pun bisa mengenal diri sendiri. Apakah kita tergolong orang yang kuat dalam perjuangan, punya harapan, atau yang lemah dalam pengharapan? Selama masa itu, penting sekali untuk memelihara harapan, karena itu adalah satu-satunya cara kita untuk berjuang dan bertahan hidup. Harapanlah yang memberikan semangat karena kita tahu ada sesuatu yang baik yang sedang kita nantikan. Iman kita sangat diuji selama masa pandemi. Lalu, apakah situasi seperti itu pada masa yang akan datang bisa terjadi lagi? Sangat dimungkinkan. Yesus yang kita nantikan kedatangannya dalam perayaan Natal nanti menjadi satu-satunya harapan keselamatan bagi kita. Apa yang perlu kita lakukan agar dapat turut serta dalam keselamatan Tuhan? Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28 dan ayat 34 sampai 36 menggambarkannya
ketika Anak Manusia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat-ayat ini memberikan pelajaran agar orang berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka dapat luput dari semua kekacauan yang akan terjadi. Ayat-ayat ini juga mengatakan agar orang menjaga hati mereka supaya tidak dipenuhi oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Ringkasnya, bacaan Injil Lukas ini melukiskan gambaran dunia yang mendekati akhir atau eskatologis. Di samping itu juga menawarkan pesan harapan dan keselamatan bagi mereka yang tetap setia dan berbudi. Kembalinya Anak Manusia akan membawa pembebasan dan keadilan, dan mereka yang siap akan disambut ke dalam kerajaan Tuhan. Walaupun di tengah kesedihan dan tantangan hidup, kita harus selalu mempunyai harapan. Harapan itu penting bagi diri kita di saat sulit. Harapan adalah kekuatan yang dapat membantu kita melewati masa-masa sulit. Harapan dapat lahir dari hal-hal kecil, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Kita selalu dapat menemukan hal-hal kecil yang dapat membuat kita bersyukur dan berharap. Harapan dapat menginspirasi kita untuk tidak pernah menyerah dan selalu setia pada mimpi dan tujuan kita. Begitu juga harapan akan Kristus merupakan suatu keyakinan yang mendalam bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, sumber kekuatan, dan tujuan hidup. Ini adalah sebuah pengharapan yang melampaui batas waktu dan ruang, memberikan kita kepastian di tengah ketidakpastian dunia. Bagi orang percaya, Kristus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Kristus adalah tujuan akhir dari hidup kita. Melalui persekutuan dengannya, kita menemukan makna dan kepenuhan hidup. Kristus memberikan kita harapan akan kehidupan kekal di surga, di mana kita akan bersama-sama dengannya untuk selama-lamanya. Paus Fransiskus pada Hari Orang Muda Katolik Sedunia pada 26 November 2023 di Lisbon, Portugal, mengajarkan, rangkulah kasih Tuhan yang tak bersyarat dan hiduplah dengan cara yang berdasarkan dan memancarkan harapan. Harapan umat Kristiani adalah perayaan kasih Kristus yang bangkit, yang selalu berada di sisi kita, bahkan ketika Dia tampak jauh dari kita. Harapan ini dipupuk melalui doa dan pilihan nyata yang diambil seseorang setiap hari. Saya mendorong Anda semua untuk memilih gaya hidup yang didasarkan pada harapan. Setiap hari, cobalah untuk membagikan kata-kata harapan kepada orang lain. Cobalah untuk menabur benih harapan dalam kehidupan teman-teman Anda dan semua orang di sekitar Anda. Berangkat dari sana, pada masa Advent ini kita semua diajak sebagai warga gereja dapat menampilkan wajah gereja sebagai paguyuban pengharapan di tengah kesulitan dan tantangan, dengan hal-hal yang sederhana seperti yang diajarkan oleh Paus Fransiskus tersebut, supaya perayaan Natal yang akan kita rayakan nanti menjadi lebih bermakna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus,
Dalam masa penantian penuh harapan ini, marilah menghaturkan rasa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Bagi gereja di dunia, semoga gereja selalu menjadi cahaya pengharapan bagi dunia, khususnya di tengah berbagai tantangan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bekerja dengan kebijaksanaan dan dengan hati nurani untuk membawa pengharapan sejati bagi rakyatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita akibat pandemi, semoga Tuhan menguatkan mereka yang kehilangan, memulihkan yang terluka, dan memberikan harapan baru bagi yang lemah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga dalam masa Advent ini, kita belajar menantikan Tuhan dengan penuh iman, kasih, dan pengharapan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita memohonkan kedatangan kerajaan Allah dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kasih setiamu kekal abadi. Engkaulah tumpuan hidup dan harapanku. Tanamkanlah dalam hatiku pengharapan yang teguh akan kasih dan kebaikanmu, pengharapan yang menjiwai seluruh hidup putramu, Yesus Kristus. Berilah aku pengharapan yang kuat, karena yakin bahwa Engkau selalu besertaku. Semoga aku selalu menyandarkan diri kepadamu dalam suka dan duka. Aku mohon pengharapan yang teguh, supaya aku tidak mudah putus asa dalam penderitaan dan kekecewaan. Bapa, semoga pengharapan yang kuat selalu menjiwai seluruh hidupku. Dalam pengharapan itu, aku akan membangun hidup dan masa depanku. Dalam pengharapan itu pula, aku percaya akan memperoleh hidup abadi bersama Engkau. Ya Allah, teguhkanlah pengharapanku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengakhiri pendalaman iman masa Advent pertemuan pertama ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa, menghantar kita ke hidup yang kekal, dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pendalaman iman masa Advent pertemuan pertama ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman iman masa Advent selanjutnya.